Kids, biasanya pukul berapa kamu tidur? Meski seharusnya kita membutuhkan 7-8 jam waktu tidur, tapi nggak jarang kita harus terjaga sampai tengah malam. Entah itu untuk mengerjakan tugas, atau terlalu asik membaca dan menonton film. Nah, saat harus terjaga sampai larut malam ini, kita kadang nggak bisa menahan rasa lapar. Akibatnya, kita sering makan tengah malam atau ngemil sebelum tidur di malam hari. Masalahnya, kadang makan tengah malam ini jadi sebuah kebiasaan nih. Padahal, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang loh. Apa saja dampaknya? Gangguan pencernaan. Bahaya makan tengah malam yang gak boleh diabaikan salah satunya adalah gangguan pencernaan. Jarak antara waktu makan dan tidur berbaring yang terlalu dekat bisa menyebabkan penyakit asam lambung kambuh. Gejala asam lambung naik ditandai dengan asam lambung dari perut naik ke kerongkongan, rasa panas dan nyeri di dada atau perut atas sampai sakit tenggorokan. Efek makan tengah malam lainnya yaitu dispepsia atau sakit perut. Gejala dispepsia berupa rasa begah di perut, mual, atau perut rasa nyeri. Selain makan tengah malam, dispepsia bisa disebabkan makan terlalu cepat, berlebihan, makanan berlemak dan berminyak, makanan terlalu pedas, minuman asupan tinggi kafein dan soda. Gangguan pencernaan perlu dibawa ke dokter kalau berlangsung lebih dari 2 minggu. Susah tidur. Nggak cuma gangguan pencernaan, bahaya makan tengah malam lainnya adalah memicu susah tidur. Gangguan pencernaan sebelum tidur bisa membuat seseorang jadi susah tidur. Selain susah tidur, makan yang terlalu dekat dengan jadwal istirahat juga bisa menurunkan kualitas tidur kids. Dampaknya, seseorang tidurnya jadi nggak nyenyak dan sulit memasuki fase tidur dalam atau terlelap. Kondisi ini bisa membuat tubuh rasanya kurang istirahat dan jadi pusing keesokan harinya. Berpotensi meningkatkan berat badan. Efek buruk makan tengah malam yang perlu diwaspadai adalah peningkatan berat badan. Menurut penelitian yang diterbitkan di Pen Medicine pada tahun 2017, makan tengah malam berpotensi meningkatkan berat badan, kadar gula darah, dan juga kolesterol. Ketiganya bisa jadi pemicu penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga stroke kids. Dalam studi itu, ahli mengamati 9 orang dewasa yang makan 3 kali sehari, serta diberi kudapan 2 kali sehari seperti siang dan tengah malam. Setelah 8 minggu, ahli menemukan berat badan mereka bertambah, metabolisme lemak lebih sedikit, kadar gula darah meningkat, dan kadar kolesterol trigliserida meningkat. Namun, penelitian ini masih memerlukan studi lanjutan dengan melibatkan populasi yang lebih besar dan beragam untuk menguatkan hasil simpulan tersebut. Secara umum, tingkat kenaikan berat badan tersebut relatif atau sangat dipengaruhi jenis asupan yang dikonsumsi sepanjang hari. Penambahan berat badan signifikan baru terjadi kalau kita makan asupan tinggi kalori saat makan tengah malam atau mengudap camilan tinggi kalori saat larut malam. Jenis makanan atau camilan tinggi kalori yang menyebabkan penumpukan lemak di tubuh diantaranya keripik, kue kering, gorengan, makanan cepat saji, minuman manis, dan sebagainya. Mengacaukan pola makan. Bahaya makan tengah malam yang gak boleh disepelekan lainnya yaitu mengacaukan pola makan selanjutnya. Makan tengah malam praktis bisa mengurangi rasa lapar keesokan harinya. Akibatnya, kita rentan melewatkan sarapan dan makan lebih banyak pada siang atau sore hari. Lelah fisik dan mental. Efek buruk makan tengah malam lainnya yaitu tubuh rentan mengalami lelah fisik dan mental. Saat kita tidur setelah makan tengah malam, tubuh masih dalam posisi mencerna makanan dan menguras energi. Hal itu bisa membuat seseorang mengalami kelelahan fisik dan merasa kekurangan energi seperti habis melakukan aktivitas fisik. Makanya, orang yang makan tengah malam sewaktu tidur rentan mengalami mimpi buruk akibat kelelahan. Saat bangun di pagi hari, kondisi tubuh juga nggak bugar karena kelelahan kids. Untuk menghindari bahaya makan tengah malam, pertimbangkan jam makan malam yang baik. Sebaiknya, makan malam paling nggak 2-3 jam sebelum tidur. Perhatikan juga jenis asupan. Perlu memenuhi kaidah pola makan sehat dan seimbang. Kalau kita begadang atau tidur larut malam, konsumsi camilan selang 4 jam setelah makan malam ya. Jenis camilannya juga perlu diperhatikan. Misalnya,
Pilih buah ketimbang kopi, keripik, atau asupan tinggi kalori lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!